Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas stoikiometri senyawa, part yang keempat, yaitu tentang rumus empiris dan rumus molekul. Simak terus video ini sampai akhir. Di antara dua istilah, yaitu rumus empiris dan rumus molekul, mungkin selama ini kalian hanya mengenal rumus molekul. Ya, rumus molekul ya adalah jumlah atom yang menyusun suatu molekul ya. Contohnya air, kita tahu rumus molekulnya H2O. Lalu natrium klorida, rumus molekulnya NaCl. Kalsium karbonat, rumus molekulnya CaCO3. Seperti itu kan. Nah, terus rumus empiris ini apa? Dan apa bedanya dengan rumus molekul? Di sini akan dijelaskan. Oke? Jadi rumus empiris adalah rumus yang menyatakan perbandingan terkecil unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa. Sedangkan kalau rumus molekul, ya rumus yang menyatakan jumlah unsur-unsur yang menyusun satu molekul senyawa, di mana jumlah tersebut disebut dengan indeks. Kita sudah sama-sama tahu ya. Nah, dari perbedaan definisi ini, untuk lebih memperjelas lagi, saya berikan beberapa contoh. Yang pertama, air. Ya, air kita tahu memiliki rumus molekul H2O. Karena satu molekul air tersusun atas dua unsur, yaitu unsur hidrogen yang jumlah atomnya ada 2, dan unsur oksigen yang jumlah atomnya ada 1, makanya namanya H2O. Angka 2 dan 1 itu menunjukkan indeks. 2 adalah indeks dari H yang menunjukkan jumlah atom H pada satu molekul air, dan O itu nggak ada indeksnya, artinya 1. Artinya jumlah atom O yang menyusun satu molekul air itu ada 1 buah. Oke, nah rumus empiris itu kan rumus yang menyatakan perbandingan terkecil unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa. Yang namanya perbandingan terkecil itu artinya perbandingan yang paling sederhana. Nah, perbandingan jumlah atom H dan O pada air itu kan 2:1. 2:1 itu sudah merupakan perbandingan yang paling sederhana. Kalau 2:1 sudah merupakan perbandingan paling sederhana, ya sudah, berarti rumus empirisnya ya H2O juga, sama seperti rumus molekulnya. Oke, contoh berikutnya etena. Etena itu rumus molekulnya C2H4. Ya, jadi satu molekul etena itu tersusun atas dua jenis unsur. Unsur pertama karbon yang jumlahnya 2, dan unsur kedua adalah hidrogen atau H yang jumlahnya 4. Makanya di sini rumus molekulnya C2H4. Nah, kalau kalian lihat di sini perbandingan jumlah atom unsur C dan unsur H adalah 2:4. 2:4 itu bukan merupakan perbandingan terkecil, masih bisa disederhanakan lagi. 2:4 disederhanakan menjadi 1:2. Ya kan? Kalau perbandingannya 1:2, maka rumus empirisnya CH2. C-nya 1, H-nya 2. Oke, jadi di sini mulai kelihatan ya bedanya rumus molekul dan rumus empiris. Oke, berikutnya propena. Propena di sini rumus molekulnya C3H6. Artinya satu molekul propena tersusun atas 3 atom karbon dan 6 atom hidrogen. Perbandingan jumlah atom C dan H adalah 3:6. Juga bisa disederhanakan, ya kan? Dibagi 3 berarti 1:2. Berarti rumus empirisnya CH2 juga. Ngerti ya? Jadi etena dan propena rumus molekulnya berbeda tapi rumus empirisnya sama, sama-sama CH2. Jadi bisa terjadi seperti ini. Oke? Contoh berikutnya asam asetat. Kita tahu rumus molekulnya CH3COOH. Atau kalau kita susun ya, kita sederhanakan CH3COOH itu akan menjadi C2H4O2. Ya, C-nya kan ada 2 ya. Ini dan ini. H ada 3 plus 1 berarti 4. O-nya ada 2. OO ini O2. Jadi C2H4O2. Oke, jadi satu molekul asam asetat tersusun atas 2 atom C, 4 atom H, dan 2 atom O. Berarti perbandingan atom C banding H banding O adalah 2:4:2. Bisa disederhanakan menjadi 1:2:1, sehingga rumus empirisnya adalah CH2O. Contoh berikutnya adalah glukosa. Glukosa kita tahu rumus molekulnya C6H12O6. Jadi satu molekul glukosa terdiri dari 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Berarti perbandingan jumlah atom C banding H banding O pada satu molekul glukosa adalah 6:12:6. Kalau disederhanakan dibagi 6 berarti menjadi 1:2:1. Berarti rumus empirisnya CH2O, sama seperti asam asetat. Berarti di sini juga terjadi, yaitu dua zat yang berbeda memiliki rumus molekul yang berbeda, tetapi memiliki rumus empiris yang sama. Oke, jadi kesimpulannya, yang pertama, rumus empiris itu bisa sama, bisa juga berbeda dengan rumus molekulnya. Pada contoh ini, air itu memiliki rumus empiris dan rumus molekul yang sama, sama-sama H2O. Tetapi etena, propena, asam asetat, dan glukosa, keempat zat ini rumus empirisnya berbeda dengan rumus molekulnya. Kesimpulan yang kedua,
dua atau lebih senyawa dengan rumus molekul yang berbeda dapat memiliki rumus empiris yang sama. Contohnya ya ini tadi, dua senyawa berbeda, etena dan propena, rumus molekulnya berbeda juga, C2H4 sama C3H6, memiliki rumus empiris yang sama, yaitu CH2. Demikian juga asam asetat dan glukosa, rumus molekulnya beda, asam asetat CH3COH, glukosa C6H12O6, tetapi memiliki rumus empiris yang sama, yaitu CH2O. Oke, nah kesimpulan yang ketiga, hubungan antara rumus empiris dengan rumus molekul adalah Rm atau rumus molekul sama dengan Re atau rumus empiris dikalikan dengan X. X ini adalah faktor pengali. Ya, faktor pengali itu ya bilangan bulat, bisa 1, 2, 3, pokoknya bilangan bulat, nggak mungkin pecahan. Jadi di sini kalau air itu kan rumus molekulnya H2O. H2O ini bisa kita anggap sebagai H2O dikali 1. Faktor pengalinya 1, karena rumus empirisnya sama dengan rumus molekulnya. Oke. Nah, kalau C2H4, etena ini kan tadi rumus empirisnya CH2. Berarti kita bisa anggap CH2 dikali 2. Faktor pengalinya 2, CH2 dikali 2, C2H4. Kalau propena itu rumus empirisnya CH2, faktor pengalinya 3, karena kan biar jadi C3H6. Asam asetat C2H4O2, rumus empirisnya CH2O, berarti faktor pengalinya 2. Atau kita tulis CH2O kurung 2, seperti ini. Dan glukosa ini C6H12O6, rumus empirisnya CH2O, berarti faktor pengalinya berapa? 6, ya. Berarti di sini kita tulis CH2O kurung tutup 6 kali. Faktor pengalinya 6, karena CH2O dikali 6 menjadi C6H12O6. Oke, paham ya? Berikutnya kita ke tips menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Tahap pertama adalah mencari massa masing-masing unsur penyusun senyawa. Maksudnya gini, contoh misalkan senyawanya itu air gitu ya. Air kan tersusun atas unsur hidrogen dan oksigen. Nah, kita cari masanya hidrogen itu berapa, masanya oksigen itu berapa. Jadi massa masing-masing unsur yang menyusun senyawa itu kita hitung atau kita cari massa masing-masing. Oke? Berikutnya, mencari mol masing-masing unsur penyusun senyawa. Kalau tadi mencari massa, sekarang mencari molnya. Dari massa ke mol gimana? Masih ingat kalian di konsep mol? M sama dengan N kali MR atau AR ya, tapi di sini AR karena kan unsur gitu ya. Nah, karena M sama dengan N kali AR, berarti mol atau N sama dengan M per AR. Jadi massa dibagi AR. Artinya dari massa masing-masing unsur penyusun senyawa itu dibagi sama AR-nya masing-masing. Misalkan tadi ada unsur apa? Hidrogen sama oksigen. Kalian cari molnya hidrogen dari masanya hidrogen dibagi AR-nya hidrogen. Terus kalian cari molnya oksigen dari masanya oksigen dibagi AR-nya oksigen. Oke, nah setelah tahu mol masing-masing unsur ini berapa, molnya hidrogen berapa, molnya oksigen berapa, kalau misalkan ada unsur lain, molnya karbon gitu, molnya karbon berapa, langkah selanjutnya adalah kita cari perbandingan mol yang paling sederhana dari setiap unsur itu tadi. Kan molnya sudah tahu, molnya sekian, banding sekian, banding sekian. Kita bandingkan, lalu kita lihat ini sudah merupakan perbandingan terkecil atau yang paling sederhana apa belum. Kalau belum, kita sederhanakan. Kita sederhanakan sampai nggak bisa dibagi lagi, merupakan perbandingan terkecil, ya perbandingan itu adalah rumus empiris. Oke, jadi sampai tahap ketiga ini kita sudah dapatkan rumus empirisnya. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Dapatkan MR rumus molekul atau MR senyawa. Nah, MR senyawa ini bisa langsung diketahui di soal, atau terkadang kita harus hitung terlebih dahulu. Yang menghitungnya bisa macam-macam. Kalian sudah belajar rumus-rumus di konsep mol. Ada bisa dari massa, dari volume gas, jumlah partikel, dan lain-lainnya. Pokoknya intinya tujuan kita adalah mencari MR senyawa. Oke? Nah, setelah MR senyawa tahu, kita cari faktor pengali X itu tadi. Kan tadi Rm sama dengan Re dikali X, ya kan? Sehingga MRRM, MR-nya senyawa atau MR-nya rumus molekul, sama dengan MRRE dikali X. MRRM atau MR senyawa kan bisa langsung diketahui atau harus dihitung terlebih dahulu. MRRE itu kita dapatkan dari step ketiga. Ini kan sudah tahu rumus empiris. Kalau rumus empirisnya tahu, berarti kan kita bisa hitung MR-nya rumus empiris. Gitu ya. Jadi faktor pengali adalah MR-nya senyawa itu dibagi dengan MR-nya rumus empiris. Nah, kalau X tahu, faktor pengali tahu, baru kita buat atau kita tentukan rumus molekul dengan rumus Rm sama dengan Re dikali faktor pengali X. Oke, di sini saya tekankan X atau faktor pengali itu harus bilangan bulat. 1, 2, 3, ya nggak mungkin 0,
negatif apalagi, pecahan juga nggak mungkin. Pasti angka biasa, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau misalkan kalian nemu X-nya itu bukan bilangan bulat, pecahan gitu ya, setengah, 3/2, itu berarti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama berarti kalian ada salah waktu di tahap sebelumnya, entah itu menghitung MR atau mencari perbandingan mol dan lain-lain ya, kalian harus periksa lagi. Atau kemungkinan kedua, kalau misalkan kalian sudah benar, oh ini benar, sudah teliti gitu ya, berarti ya mungkin soalnya yang salah gitu. Yang jelas X ini harus bilangan bulat. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Sebanyak 6 gram suatu senyawa mengandung 2,4 gram karbon, 0,4 gram hidrogen, dan sisanya oksigen. Jika massa molekul relatif senyawa tersebut 180, maka tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa tersebut. Diketahui ARC sama dengan 12, H sama dengan 1, dan O sama dengan 16. Nah, di sini kalau kalian lihat, senyawa ini berarti mengandung 3 macam unsur, yaitu unsur karbon atau C, unsur hidrogen atau H, dan unsur oksigen atau O. Ya, jadi di sini tips dari saya adalah kita buat tabel. Tabelnya seperti ini, berarti kolom pertama C, lalu kolom kedua H, kolom ketiga O. Oke, di baris pertama, ingat tahap pertama adalah kita cari massa masing-masing unsur penyusun senyawa. Jadi kita tulis di sini massa gitu ya, dalam gram. Masanya C berapa? Kita isikan ya, yang diketahui 2,4 di sini. Masanya H berapa? 0,4. Masanya O, sisanya oksigen. Jadi cara menghitung O adalah 2,4 tambah 0,4 kan sudah 2,8. Totalnya harus 6 gram, berarti sisanya 6 dikurangi 2,8, berarti 3,2 gram. Kita tulis di sini. Oke, tahap pertama selesai, kita ke tahap kedua, yaitu mencari mol masing-masing unsur penyusun senyawa. Ya, dari massa ke mol itu dibagi AR masing-masing. Kita tulis di bawahnya lagi nih, di baris kedua ini adalah mol. Ya, mol itu rumusnya M per AR, massa dibagi AR masing-masing. Berarti kalau C ya 2,4 dibagi sama 12. Kalau H ya 0,4 dibagi sama AR-nya 1. O 3,2 dibagi sama AR-nya 16. Berarti kita dapatkan yang C ini 0,2 mol, yang H ini 0,4 mol, yang O ini 0,2 mol juga. Oke, molnya ketemu, kita ke tahap berikutnya. Kita cari perbandingan mol paling sederhana atau perbandingan terkecil dari masing-masing unsur ini ya. Jadi kita tulis molnya C banding molnya H banding molnya O, ini kan sama dengan 0,2 banding 0,4 banding 0,2. Agar sederhana kita bagi sama 0,2 ya, berarti sama dengan 1 banding 2 banding 1. Ya, berarti ini sudah merupakan perbandingan yang paling sederhana. Nah, kalau sudah paling sederhana, ya sudah, ini rumus empirisnya. C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Berarti rumus empirisnya adalah C1, nggak usah ditulis ya, jadi C aja. C, H, 2, O. Oke? Kita ke tahap berikutnya, yaitu dapatkan MR rumus molekul atau MR senyawa. Di sini sudah diketahui massa molekul relatif senyawa tersebut 180. Ya sudah, berarti kita nggak usah ngitung lagi. Kita ke tahap berikutnya. Kita cari faktor pengali. Faktor pengali dari rumus MR RM sama dengan MR RE dikali X. MR RM itu yang 180 nih, MR-nya senyawa. MR RE kita hitung dari sini. Ini kan RE-nya CH2O. Berapa MR-nya CH2O? C itu 1 ya, berarti 12. H2 berarti 2 kali 1. O itu 16 dikali X. Jadi 180 sama dengan 12 tambah 2, 14. 14 tambah 16, 30. Berarti 30X. Berarti X sama dengan 180 bagi 36. Faktor pengali tahu, ya sudah, berarti kita bisa dapatkan rumus molekulnya. RM sama dengan RE dikali X. Berarti sama dengan RE-nya CH2O dikali 6. Atau RM-nya sama dengan C6 H12O6. Oke, jadi kita dapatkan rumus empiris dari senyawa tersebut adalah CH2O dan rumus molekulnya adalah C6H12O6. Kita ke contoh soal berikutnya. Suatu senyawa gas hidrokarbon atau CXHY terdiri dari 80% karbon. Jika 11,2 liter STP gas hidrokarbon tersebut masanya 15 gram, tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa hidrokarbon tersebut. Diketahui ARC sama dengan 12, H sama dengan 1.
Oke, jadi di sini sama. Tahap pertamanya adalah kita mencari massa masing-masing. Kita buat tabel ya. Di sini unsurnya cuma 2, kan diketahui CXHY, berarti hanya C dan H. Kita tulis di sini C sama H. Baris pertama berarti massa ya. Massa dalam gram. Nah, di sini yang diketahui dalam persen terdiri dari 80% karbon. Terus gimana? Gini, kita misalkan aja ya. Kita misalkan massanya CXHY paling gampang itu 100 gram. Kalau massa CXHY itu 100 gram, terdiri dari 80% karbon, berarti 80% dari 100 itu berapa? Ya 80 kan, 80 gram. Berarti massa karbonnya 80 gram. Berarti sisanya itu massa hidrogen kan hanya terdiri dari 2 unsur. Berarti kalau 80 gram karbon ya 20 gram hidrogen. Oke, kita ke tahap berikutnya mencari mol masing-masing unsur penyusun senyawa. Jadi di sini mol. Jadi massanya ini kita bagi sama AR masing-masing. 80 kita bagi sama 12, yang ini 20 kita bagi sama 1. 80 per 12 itu bagi 4, coret 20 ya. Ini coret 3, berarti sama dengan 20 per 3. Ini sama dengan 20. Lalu kalau sudah, kita cari perbandingan paling sederhana atau perbandingan terkecil dari mol ini. Jadi molnya C banding molnya H sama dengan 20 per 3 banding 20. Ya kan nggak boleh pecahan ya, kita kali 3 aja. Kalau kali 3 berarti ini sama dengan 20, yang ini sama dengan 60. Terus kita sederhanakan, bagi 20 berarti 1 banding 3. Perbandingan paling sederhananya C banding H sama dengan 1 banding 3, berarti kita bisa langsung dapatkan rumus empiris, yaitu C-nya 1 berarti C, H-nya 3 berarti CH3. Oke, lalu kita ke tahap berikutnya. Kita disuruh mencari rumus molekul, berarti harus mendapatkan MR. MR dari senyawa tersebut. Di sini MR nggak langsung diketahui, harus dicari. Dicari dari mana? Di sini ada keterangan 11,2 liter STP, massanya 11 gram. Dari informasi yang diketahui ini, kita hitung MR. Nah, gimana cara menghitung MR? Gini, MR itu kan pasti dari massa. M sama dengan N kali MR. Tapi N atau molnya masih belum tahu. Mol di sini kita harus cari dari ini, 11,2 liter ini. STP, masih ingat rumusnya? Volume gas untuk STP? V sama dengan N kali 22,4, ya kan? Jadi V-nya 11,2 sama dengan N kali 22,4. Ini coret 1, coret 2 ya. Berarti N-nya sama dengan 1/2 atau 0,5 mol. Oke, molnya tahu. Sekarang kita cari MR dari massa sama dengan N kali MR. Massanya 15 gram, molnya 0,5, MR-nya dicari. Berarti MR-nya sama dengan 15 bagi setengah atau 15 kali 2, berarti 30. Ya, ini adalah contoh soal di mana MR-nya nggak langsung diketahui, harus dicari dulu dengan menggunakan rumus-rumus yang kalian sudah pelajari di konsep mol di bab sebelumnya. Oke, MR tahu, sekarang kita bisa ke tahap berikutnya, cari faktor pengali X. Dari rumus MR/Rm sama dengan MR/Re dikali X. MR/Rm-nya yang baru kita hitung tadi, 30. MR/Re dari rumus empiris CH3 ini, C12, H itu 1. Berarti MR-nya Re itu 12 plus 3 kali 1 kali X. Berarti 30 sama dengan 12 plus 3, 15 ya. X, berarti X-nya 30 bagi 15, 2. Ya sudah, berarti kita bisa dapatkan rumus molekulnya. Berarti sama dengan Re kali X. Berarti Re-nya CH3 dikali 2. Ya, berarti rumus molekulnya 2-nya kita kalikan masuk ke kurung ya, berarti C2H6. Oke, jadi kita dapatkan rumus empiris dari senyawa hidrokarbon tersebut adalah CH3, sedangkan rumus molekulnya adalah C2H6. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.